Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan rekan saya dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang konsep dasar manajemen risiko. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Rasita Nur Zumratul dengan NPM 2301020024, dan rekan saya ada Hamam Fikri Al-Firdaus dengan NPM 2301020021. Baik, yang pertama yaitu evolusi manajemen risiko. Manajemen risiko bermula dari fungsi keamanan dalam perusahaan sejak 1916 oleh Henry Fayol. Setelah Perang Dunia II, konsep ini berkembang di Amerika Serikat, terutama melalui manajemen asuransi, berubah menjadi pendekatan yang lebih luas untuk mengelola berbagai risiko organisasi. Pada tahun 1988 diadakan Kongres Dunia Pertama Manajemen Risiko. Kini manajemen risiko menjadi proses penting yang mengidentifikasi dan mengendalikan risiko yang berdampak pada tujuan bisnis dalam lingkungan yang dinamis. Yang selanjutnya yaitu konsep dan tujuan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses organisasi dalam mengidentifikasi, menilai, mengendalikan berbagai ancaman dan tantangan terhadap pencapaian tujuan. Sumber ancaman bisa disebabkan seperti adanya ketidakpastian keuangan, kewajiban hukum, kesalahan dalam strategic manajemen, dan kecelakaan maupun bencana alam. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengenali, mengukur, mengendalikan risiko yang dihadapi organisasi agar tujuan mencapai dengan efisien dan aman. Proses ini meliputi identifikasi, analisis, evaluasi, dan pengendalian risiko dengan tujuan meminimalkan kerugian dan memaksimalkan peluang. Dengan manajemen risiko, organisasi dapat mengambil keputusan lebih percaya diri dan menjalankan kegiatan sesuai aturan serta menjaga stabilitas bisnis di tengah ketidakpastian. Yang selanjutnya yaitu beberapa manfaat yang dapat dirasakan dengan diimplementasikannya manajemen risiko oleh perusahaan lain, yaitu yang pertama ada untuk menetapkan prosedur dalam menghindari potensi ancaman dan meminimalkan dampak yang terjadi dan mampu mengatasi hasilnya. Yang kedua yaitu percaya diri dalam pengambilan keputusan dikarenakan organisasi perlu memahami risiko dan memahami cara pencegahannya. Yang ketiga, sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang fokus pada manajemen risiko sehingga dapat membantu perusahaan mencapai tujuan. Dan yang terakhir ada menciptakan lingkungan kerja yang aman dan terjamin. Untuk yang selanjutnya yaitu beberapa langkah penting yang dapat diterapkan dalam mendorong pengembangan manajemen risiko, yaitu ada identifikasi risiko, yang kedua analisis risiko, yang ketiga yaitu evaluasi risiko, yang keempat memperlakukan risiko, dan yang terakhir ada memantau dan meninjau risiko. Baik, slide selanjutnya adalah konsep dan tujuan manajemen risiko. Setelah risiko organisasi secara spesifik dan proses manajemen risiko telah ditetapkan, maka terdapat beberapa strategi berbeda yang perlu digunakan untuk menghadapi berbagai jenis risiko. Perlu diingat bahwa setiap risiko memiliki keunikan dan kemungkinan memiliki pendekatan manajemen risiko yang berbeda. Pendekatan perlu dilakukan dengan beberapa cara untuk atau menangani risiko yang disesuaikan dengan solusi atau metode yang tepat. Baik, yang pertama yaitu penghindaran risiko. Penghindaran terhadap risiko yang dihadapi tidak berarti menghindari risiko itu terjadi akan tetapi sebenarnya untuk menghindari risiko agar tidak
terjadi atau untuk pencegahan resiko. Yang kedua, pengurangan resiko. Menyesuaikan aspek tertentu dari rencana pekerjaan, proses perusahaan, dan infrastruktur dapat membantu mengurangi resiko. Dengan demikian, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan menerapkan pendekatan lain dalam manajemen risiko. Yang ketiga, berbagi risiko. Risiko dapat dibagi dan didistribusikan kepada departemen, pelanggan, vendor, atau organisasi eksternal yang berbeda. Mencari tahu informasi di mana risiko dapat dibagi dan mencarikan solusinya merupakan cara yang tepat untuk mengurangi dan mengelola risiko. Yang terakhir yaitu retensi risiko. Salah satu alasan untuk membuat peringkat risiko pada tingkat tinggi dirubah menjadi ke tingkat lebih rendah adalah untuk menentukan apakah risiko tersebut layak jika dilihat dari sudut pandang bisnis. Selanjutnya adalah keberlangsungan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, evaluasi, dan mengendalikan risiko yang dapat mengganggu pencapaian tujuan organisasi, baik dari risiko positif maupun risiko negatif, yang berhubungan dengan keselamatan dan keberlangsungan organisasi. Beberapa indikator penting yang dapat dioptimalkan untuk menghasilkan manajemen risiko yang efektif pada suatu organisasi antara lain dibutuhkannya: yang pertama, komitmen manajemen; yang kedua, pengendalian dan program risiko yang dapat ditemukan dan dapat dipahami dengan baik; yang ketiga, profil risiko terdokumentasi dengan baik yang menetapkan prioritas dalam pengendalian risiko; yang keempat, komunikasi efektif yang menghasilkan transparansi bagi karyawan dan pemangku kepentingan lainnya; yang kelima, pemantauan, peninjauan, dan indikator kinerja risiko yang mencakup semua persyaratan hukum dan regulasi. Manajemen risiko yang berlangsung secara efektif dan efisien dapat menghasilkan nilai positif dan keunggulan bagi pengembangan organisasi. Nilai positif dan keunggulan bagi organisasi dalam implementasi manajemen risiko dapat ditinjau berdasarkan 3 elemen dasar yang meliputi pembiayaan, keuntungan secara finansial, dan kepercayaan diri para pemangku kepentingan. Baik, slide selanjutnya adalah kebutuhan manajemen risiko. Manajemen risiko perlu untuk mempromosikan tata kelola perusahaan yang baik dengan memastikan bahwa manajemen dan pemangku kepentingan mampu memenuhi tujuan organisasi dalam tingkat risiko yang dapat ditoleransi. Manajemen risiko menyediakan struktur yang digunakan untuk memfasilitasi komunikasi dan konsultasi antara pemangku kepentingan di lingkup internal maupun eksternal terkait dengan definisi dan pencapaian tujuan organisasi. Kerangka kerja manajemen risiko secara efektif dapat dilakukan dengan mengintegrasikan proses manajemen risiko dalam keseluruhan tata kelola, strategi, dan perencanaan manajemen, proses pemantauan kebijakan, prinsip, dan budaya organisasi. Kerangka kerja yang dikembangkan dalam manajemen risiko diantaranya mencakup: yang pertama, daftar opsi untuk dapat dipertimbangkan secara strategis; yang kedua, menetapkan risiko yang terkait dengan kapasitas risiko yang dimiliki organisasi; yang ketiga, menetapkan profil risiko organisasi dalam menjalankan strategi; yang keempat, memiliki kemampuan dan pembinaan; yang kelima, bertindak untuk memantau risiko. Kerangka kerja untuk manajemen risiko perlu dirancang untuk mengidentifikasi ukuran, mengelola, memantau, dan melaporkan risiko yang signifikan untuk mencapai tujuan bisnis yang diharapkan. Proses manajemen risiko. Proses manajemen risiko merupakan kegiatan kritikal yang merupakan penerapan daripada prinsip dan kerangka yang telah dibangun dalam implementasi manajemen risiko menurut Kintara 2019. Salah satu fitur yang dikembangkan dalam bentuk internasional di antaranya perlu diterapkan proses manajemen risiko yang terdiri dari beberapa perencanaan. Baik, yang pertama adalah menetapkan konteks. Perlunya untuk memahami terkait dengan situasi dan kondisi dalam menetapkan suatu konteks di mana berlangsung proses manajemen risiko. Sebelum dilakukan evaluasi risiko, maka kriteria yang akan digunakan harus ditetapkan terlebih dahulu. Yang kedua,
mengidentifikasi resiko. Perusahaan perlu mengidentifikasi segala potensi resiko yang ditimbulkan sehingga dapat menjadi batu sandungan dan memberikan dampak negatif pada pekerjaan dan pendapatan perusahaan. Yang ketiga, menganalisis resiko. Setelah mengidentifikasi resiko yang mungkin terjadi, maka perusahaan perlu memahami kemungkinan terjadinya dan menganalisis seberapa banyak tingkat risiko kegagalan ataupun kerusakan yang mungkin terjadi. Tujuan utama dari analisis risiko adalah untuk mendapatkan gambaran terkait setiap risiko dan pengaruhnya terhadap pekerjaan dan tujuan perusahaan. Yang keempat, menilai dan mengevaluasi risiko. Setelah menentukan kemungkinan terjadinya risiko beserta konsekuensi yang mungkin terjadi, maka perusahaan harus fokus pada kesiapannya untuk menerima risiko dan berupaya mencari solusi untuk menghadapinya. Yang kelima, mengurangi risiko. Perusahaan memberikan peringkat risiko sesuai dengan tingkat keparahannya dan mencari strategi untuk mengatasinya untuk sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Yang keenam, risiko pemantauan. Rencana untuk mengatasi risiko harus ditindaklanjuti secara berkala melalui tindakan pemantauan secara spesifik yang dapat ditentukan jika ada perusahaan yang perlu dilakukan. Yang terakhir, yang ketujuh, komunikasi dan konsultasi. Proses manajemen risiko harus dilakukan dengan cara dikomunikasikan dan dikonsultasikan kepada pemangku kepentingan sebelum setiap langkah dalam proses manajemen risiko dapat dilakukan. Baik, selanjutnya beberapa hal yang perlu diperhatikan dan dipahami selama berlangsungnya proses manajemen risiko antara lain. Yang pertama, identifikasi risiko. Salah satu fungsi yang paling penting dari manajemen risiko adalah proses identifikasi kegagalan untuk mengenali keberadaan satu atau lebih peristiwa yang potensial dapat mengakibatkan permasalahan yang berarti. Yang kedua, pengukuran risiko. Proses pengukuran bertujuan untuk mengukur besarnya potensi kerugian dan kemungkinan terjadi. Diperlukan informasi terkait dengan risiko, yaitu frekuensi kejadian dan tingkat kerugian yang akan terjadi. Yang ketiga, penilaian risiko. Data terkait frekuensi kerugian dan tingkat keparahan akibat kerugian perlu dinilai setelah proses identifikasi terhadap beberapa kerugian yang diakibatkan. Hal ini sangat berguna untuk menentukan cara menangani situasi. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam ucapan saya dan teman saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.